izin, soalnya temen aku datang ke rumah. Kenapa kamu nggak bilang dulu? Ya udah deh, yuk kita belanja aja. Ya udah, jadinya mau belanja kapan? Mau sekarang, tapi males banget deh. Tadi katanya lapar. Oh iya, ya udah yuk sekarang aja. Tapi tunggu kakak ganti baju dulu ya. Ya udah, soalnya cepetan. Jangan lama. Kak, cepetan, udah siang, panas, ntar ngomel lagi. Ih, tunggu dong, sabar. Udah sabaran banget sih. Sabar dong. Di depan ada polisi, gimana nih? Aduh, gimana nih? Mari kita nggak pakai helm lagi. Jalan aja. Selamat siang, ada dari mana? Saya dari supermarket, Bu. Kenapa tidak dipakai helmnya? Lupa, Bu, soalnya saya pikir dekat juga dari rumah. Saya lihat surat-suratnya. Boleh, Bu. Ini SIM-K motor kamu mati, kamu harus lihat pajak motor dulu. Motor kok juga ada pajaknya, Bu? Iya, karena pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sebagian dari pajak tersebut akan disumbangkan saat terjadi kecelakaan. Oh, gitu. Ya udah, kamu saya tilang ya. Ya udah deh, Bu. Kurang. Ih, sebel deh. Kenapa sih? Kita kan udah bayar pajak. Masih kena denda tilang juga pula. Ya emang peraturan dari sananya kayak gitu kali, Kak. Ah, kamu mah peraturan-peraturan mulu. Pajak berkendaraan bermotor disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Manfaat PKB bagi daerah yaitu pertama, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Kedua, berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, berguna untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Keempat, membantu peningkatan pendapatan kabupaten atau kota. Kelima, meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Hubungannya dengan Pancasila yaitu untuk melindungi wajib pajak dari segala perkara hukum yang seperti dijelaskan dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Kak, belanjanya. Iya. Ini duduk dulu deh. Aku mau. Dek, masa di sini kan totalnya 55.000. Kenapa di sininya 61.000 ya? Coba lihat. Oh, ini mah PPN-nya, Kak. Bukan harganya yang diubah. Masa makanan kayak gini aja ada PPN-nya sih? Emang peraturan dari sananya, Kak. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yaitu
PKP. Namun, beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir sejak 1 Juli 2016. PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Hubungannya dengan Pancasila yaitu untuk melancarkan pembangunan negara sesuai dengan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena dengan pembangunan negara yang merata di seluruh wilayah tidak akan terjadi pertikaian di antara warga negara. Dan objek PPN itu ada satu, penyerahan barang kena pajak yaitu BKP, dan jasa kena pajak yaitu JKP di dalam kawasan instansi yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu ada impor barang kena pajak. Yang ketiga yaitu ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar. Yang keempat ada kawasan instansi di dalam kawasan instansi. Yang kelima ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar. Yang keenam yaitu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud. Dan yang ketujuh, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak yaitu PKP. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN adalah 10%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Iya, sebentar. Ada apa ya, Pak? Saya dari petugas pajak. Ada orang tuanya? Lagi nggak ada, adanya papa saya. Oh, boleh dipanggilin kakaknya? Bentar ya, Pak. Kak. Iya, ada apa deh? Di depan ada tamu. Siapa? Katanya sih dari orang pajak nyariin mama, Kak. Oh ya. Oh, ya udah biar Kakak aja yang samperin ya. Ada apa ya, Pak?
Jadi begini, saya dari petugas pajak ingin memberikan pajak bumi milik bangunan atas nama Bapak Joko. Iya, benar atas nama Bapak Joko. Ini suratnya silakan dilihat ya. Untuk apa ya Pak kita membayar pajak ini? Karena pajak bumi bangunan ini digunakan untuk keperluan negara, misalnya masyarakat terkena bencana, masyarakat terkena musibah, lalu keperluan-keperluan lainnya seperti bantuan-bantuan yang dikirim dari pemerintah. Sama seperti halnya dalam Pancasila sila kedua yang berisi manusia adil dan beradab. Oh, gitu ya Pak. Ya sudah, nanti suratnya jangan lupa ya dikasih ke orang tuanya. Saya pamit pulang dulu ya. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan PBB P3 masih berada di bawah kewenangan pemerintahan pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat PBB yaitu untuk subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak. Terus sudah ambilin. Assalamualaikum. Kalfi, Karindi. Coba masuk. Kasih. Maaf ya Kak, berantakan. Iya. Silakan duduk Kak. Iya. Kamu mana? Kakak ada, bentar ya, panggil dulu. Oh iya. Kak. Kak, ya. Ada Kalfi sama Karindi datang. Hah? Iya. Kamu kenapa kok cemberut gitu wajahnya? Gini loh Kak, dari kemarin tuh kita nggak pajak. Kamu kenapa kok wajahnya cemberut gitu? Gini loh Kak, dari kemarin tuh aku kena pajak terus, sedangkan aku aja nggak tahu apa yang aku dapat dari pajak. Oh, pajak. Emang kamu kena pajak apa aja sih? Kok sampai murung gitu? Gini loh Kak, kemarin tuh aku ke minimarket, terus aku bayar. Nah, totalnya yang aku bayar sama total listriknya itu beda. Iya, terus pas kemarin kita pulang, kita tuh ditilang karena nggak pakai helm. Terus pas dicek STNK-nya, ternyata udah nggak berlaku lagi karena kita belum bayar pajak. Nah, terus tadi pagi ya Kak, aku tuh dapat SPPT dan petugas pajaknya tuh bilang aku disuruh bayar pajak bumi dan bangunan itu segera. Yalah, dengan kamu membeli barang tersebut, maka ada nilai pajaknya. Pajak tersebut kan ada pajak konsumsi yang termasuk dalam mengamalkan nilai Pancasila. Maksudnya dengan mengamalkan Pancasila gimana Kak? Jadi gini, dengan kamu membayar pajak itu kamu ikut andil membantu masyarakat yang lain. Nah, misalnya nih, warga yang berkecukupan lebih gitu, itu bisa membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pajak.
Dengan kamu membayar pajak, kamu juga ikut serta dalam kesenjangan sosial masyarakat. Oh, berarti sama kayak waktu aku ditilang ya? Artinya, kita sebagai warga negara wajib membayar pajak agar ikut andil dalam pembangunan negara. Iya, benar. Bener tuh, berarti kita harus mementingkan kebutuhan umum dulu sebelum kepentingan pribadi. Iya, benar banget. Tapi ada satu lagi loh yang jangan sampai kelupaan, yaitu inti dari membayar pajak itu sendiri. Demi kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak tersebut, yang termasuk dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan berbayar pajak itu sebenarnya kalian tuh udah menerapkan butir-butir Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Bener tuh kata Alfi. Oh, akhirnya aku paham. Jadi dengan kita membayar pajak itu, kita udah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dong. Iya, bener banget. Someone wrote this song before, and I could tell you where it's from. Before 73625 to put my mind at ease. Dek, kok makanan di meja makan habis sih? Kemarin aku habisin, soalnya kemarin teman-teman aku pada datang ke rumah. Kenapa kamu udah bilang dulu? Siapa lagi ya? Lupa, gue tahu. Sumpah. Aduh, bisa bareng banget sih. Tunggu dong, sabar. Ya lama, Fi. Gue gak bisa tahu. Ih, sebel deh aku. Kenapa sih udah bayar pajak? Boleh saya lihat surat-suratnya? Boleh, Bu. Ini STNK kamu itu. Ini Kak belanjanya. Iya. Dek. Enggak, dia nyuruh gue dulu terus kita. Oh
Iya lu nyoba. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira, alam daya terganggu, pilek tiada henti-hentinya. Saya tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira, alam daya terganggu, pilek tiada henti-hentinya. Saya tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Lain guys. Kita lagi di video petugas UAS. Rini nggak mau lihat ke sini. Tadi nggak ada HP di sini sih ya? Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.